Shalom. Sebelum lanjut nonton, yuk tekan tombol subscribe dan like video ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, welcome back to GMTV channel. Tentunya masih bersama aku Yesika, dan hari ini kita akan membahas banyak sekali pengetahuan ataupun ilmu-ilmu baru juga buat sobat-sobat GMTV dimanapun berada mengenai anak dan juga parenting. Jadi yang penasaran boleh langsung subscribe dulu, jangan lupa like dan juga komen di bawah sini ya. Oke, dan tentunya hari ini kita kehadiran narasumber yang keren banget, terus juga menginspirasi. Udah gitu nggak hanya profesional di bidangnya, tapi dia juga ikut aktif dalam pelayanan. Nah, di sini aku langsung aja mau perkenalin. Di sini ada Miss Christine. Halo. Halo Sister Jessica, apa kabar? Baik, wah terima kasih Miss Christine sudah hadir di GMTV, mau sharing, mau berbagi juga buat para viewer di sini. Iya, kembali. Oke, nah ini ngomong-ngomong udah kehadiran Miss Christine di sini, aku mau kasih sedikit background dulu mungkin buat teman-teman banyak yang belum kenal gitu ya, buat sobat GMTV belum tahu sosok Miss Christine ini, jadi aku sedikit kasih review ya. Kalau Miss Christine ini merupakan guru atau teacher di Stella Maris School dan juga teacher di sekolah minggu. Dan beliau ini menempuh pendidikan psikologi. Nah, jadi bisa dibilang psikolog ya, tapi ngambilnya lebih ke teacher untuk anak-anak. Nah, kita kan bisa ngobrol dengan Miss Christine karena ini kita juga mau merayakan Hari Anak. Nah, ini ada yang tahu nggak sih Hari Anak itu kapan? Boleh di komen. Yang tahu Hari Anak itu tanggal berapa? Yang benar nanti dapat ucapan terima kasih. Oke, nah ini ada Hari Anak Nasional, kita langsung tanya aja deh ke Miss Christine ya, Miss, Hari Anak Nasional itu kapan sih sebenarnya? Iya, oke. Hari Anak Nasional itu diperingati setiap tanggal 23 Juli. Ya, kalau Hari Anak seluruh dunia itu tepatnya di 23 Juni. Nah, kalau untuk Hari Anak Nasional Indonesia di 23 Juli kita rayakan. Oke, itu ya berarti sebentar lagi ya. Kalau kita cutting sekarang sih sebentar lagi, tapi kayaknya tayang pas Hari Anak. Oke, nah ini kan berarti kalau boleh sedikit mengulik nih background dari Miss Christine kan psikolog ya gitu. Nah ini sebenarnya ada spesifikasinya nggak sih? Mungkin Miss Christine mengambil psikolognya khusus untuk anak-anak kah? Atau sebenarnya semua umur bisa? Atau gimana nih spesifikasinya? Nah, sebetulnya saya sendiri senang untuk belajar psikologi. Untuk menempuh pendidikan psikologi sendiri, saya baru mengambil sarjana psikologi. Tapi pada waktu saya di bangku kuliah, saya lebih banyak berkecimpung di dunia psikologi anak, perkembangan anak gitu. Apalagi saya saat ini bekerja di sekolah di mana saya mengajar anak usia dini, seperti itu. Oke, nah berarti ini usia dini itu rentangnya dari umur berapa sampai umur berapa nih Miss Christine? Nah, kalau untuk anak usia dini itu dari lahir sudah dikatakan dia anak usia dini sampai dengan nanti masuk sekolah dasar kelas 1 gitu. Jadi rentang 0 waktu lahir 1 tahun, 2 tahun sampai ke 6 tahun gitu, anak usia dini. Ya, justru ini yang menarik ya, karena kan setahu aku kalau misalnya anak-anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun ini sebenarnya masa-masa yang penting gak sih untuk tumbuh kembangnya mereka gitu kan, karena di masa ini semua yang mereka lihat, semua yang mereka rasakan itu akan terekam banget gak sih di memori mereka dan akan menjadi habit gitu untuk selanjutnya. Nah ini jadi mungkin buat teman-teman di sini juga penasaran, atau di sini udah ada yang berkeluarga juga punya anak, mau tanya-tanya langsung boleh banget di komen, nanti mudah-mudahan kita bisa jawab dan siapa tahu melalui video ini juga teman-teman bisa dapat informasi. Oke, langsung aja deh kalau gitu aku mau nanya-nanya, balik lagi ke Hari Anak Nasional ya. Ini kan kita lagi merayakan Hari Anak Nasional. Sebenarnya makna Hari Anak Nasional sendiri
dari Miss Christine tuh seperti apa sih? Kalau nggak salah di belakang juga ada anaknya ya? Iya, ya ini anak-anak Miss Christine ya. Super, padahal tadi udah dijanjiin banyak hal. Kalau sudah selesai recording, pasti bakalan diajak beli lollipop dan macem-macem. Pengen tahu nih, namanya anak-anak. Iya, udah punya anak berapa nih kalau boleh tahu? Kalau yang pertama boy usia 6 tahun. Kalau yang kedua girl usia 3 tahun menuju 4 tahun. Gitu. Oh, oke. Berarti sama ya, masih usia dini berarti ya. Nah, ya benar banget, sister. Jadi karena anak-anak itu punya rasa ingin tahu yang tinggi ya. Walau bagaimanapun kita batasin atau kita kasih misalnya rules tertentu, namanya anak-anak punya explore yang tinggi gitu. Terkait dengan Hari Anak Nasional tadi, jadi setiap anak itu punya kebebasan untuk, dalam arti dia bertumbuh, berkembang dan bermain. Nah, kita juga kadang lupa, kita sebagai orang dewasa pastinya melewati fase-fase yang anak-anak sekarang sedang jalanin, dari mulai kecil lahir ya, balita, dari batita, balita, kemudian remaja, menuju dewasa seperti itu. Nah, kita yang ada di posisi saat ini sebagai katakanlah seperti Miss Christine sudah menikah dan mempunyai anak, pun kadang masih ada lupa bahwasanya anak itu punya rasa ingin disayang, ingin diperhatikan, seperti itu, Sister Jessica. Nah, melalui Hari Anak Nasional ini, kembali kita diingatkan bahwa kita sebagai orang tua atau kita sebagai orang dewasa itu wajib memberikan mereka atau memfasilitasi mereka. Misalnya mereka yang ingin tahu, mereka ada banyak tanya, ini apa ma, ini apa. Jadi kita membuktikan dan memberikan pengetahuan yang mereka dapat terima. Misalnya kalau kita jawab seperti ini dengan bahasa anak-anak, seperti itu, sister. Wow, oke. Jadi sebenarnya banyak banget ya yang harus jadi perhatian gitu bagi para orang tua. Makanya aku sendiri juga salut, karena menjadi orang tua itu pasti bukan hal yang mudah. Pasti setiap hari harus banyak belajar ya Miss ya, harus benar. Contohnya hari ini ya Miss ya, buat anak-anak akhirnya direlakan untuk main air tadi ya. Kalau seperti biasa mereka kalau mandi sendiri seperti itu, ada waktu memang untuk mereka eksplor. Misalnya mereka bisa mengenal, katakanlah mereka belajar benda yang mengapung atau tenggelam. Dari situ kan mereka belajar ya, melalui mereka bermain air mungkin di kamar mandi. Itu mereka misalnya ada bawa mainan, nah di dalam bak mereka taruh, itu mereka mengenal, oh iya ini kalau berat dia tenggelam loh, kalau misalnya mainannya adik ringan, ini jadinya mengapung, seperti itu. Jadi kita kasih juga waktu untuk bermain, cuman yang nggak lama. Kalau lama nanti kasihan udah menggigil duluan. Iya, betul. Oke, nah Miss Christine, ini kan ngomong-ngomong sebenarnya Hari Anak Nasional kali ini, tahun ini tuh pasti berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena di tengah pandemi seperti ini banyak situasi yang berubah juga. Terus juga menuntut anak-anak sekolah ini akhirnya belajar di rumah gitu. Yeah. Nah, ini kita akan bahas mengenai new normal ini atau masa pandemi seperti ini, di mana anak-anak harus belajar online, terus di rumah aja. Sedangkan Miss Christine tadi bilang kan, anak-anak itu seharusnya kita berikan waktu untuk mengeksplor keluar dan lain-lain gitu kan, apalagi di usia pertumbuhan seperti ini. Nah, kita akan bahas nih gimana caranya gitu ya, walaupun anak-anak di rumah aja atau belajar secara online, tapi tumbuh kembangnya ini tetap tetap normal gitu seperti biasanya. Ini kan banyak banget tantangannya. Jadi kalau dari Miss Christine sendiri, gimana sih psikis anak-anak Miss Christine gitu saat di rumah? Apakah mungkin ada mengalami kemunduran sosialisasi atau mungkin jadi lebih crazy atau gimana? Nah, itu sebenarnya
jujur kalau misalnya kalau kita mau bilang sedih ya dalam masa pandemi ini anak-anak juga apa-apa dibatesin gitu ya. Tapi kalau misalnya kita terus terpuruk dalam kesedihan itu kita kapan bangkitnya ya. Nah, caranya adalah kita harus kasih pengertian kepada anak-anak kalau bahwasanya ini adalah masalah bersama. Berbahayanya itu secara sudah kemana-mana dalam arti dunia seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ada batasan tertentu, anak tidak bisa bermain keluar ataupun kalau keluar harus menggunakan masker, jaga jarak mungkin bersama teman-temannya. Itu mereka harus ditanamkan bahwa oh iya sekarang ada bahaya virus itu nanti akan membuat diri kita sakit. Kalau sakit nggak enak loh kayak gitu sih Sister Jessica. Tapi lebih kepada mereka sosialisasi dalam arti mereka yang masih sekolah harus belajar online, harus ketemu dengan teknologi, maksudnya seperti handphone atau laptop itu memang secara mau nggak mau itu tuntutan karena gaya belajarnya juga udah mengikuti new normal yang baru, tapi kita coba adaptasi sehingga itu nanti menjadi kebiasaan kita seperti itu Sister Jessica. Oke, nah jadi berarti seperti yang tadi ya, kalau misalnya untuk disosialisasikan ke anak-anak itu penting banget, mereka juga perlu tahu apa yang terjadi gitu ya. Jadi dikasih tahu ke anak-anak. Dan kalau misalnya untuk masalah belajar online, ini kan sebenarnya berkaitan dengan harus pegang gadget gitu kan, terus habis itu harus di depan laptop atau komputer dan lain-lain. Sebenarnya ada nggak sih kesulitan tersendiri atau dari Miss Christine ini sebagai teacher gitu ya untuk menjalani belajar online ini, ada nggak kesulitan-kesulitan? Kalau mau dibilang kesulitan sih pasti ada ya Sister Jessica. Kalau kita memang tidak terbiasa, apalagi mau nggak mau kita harus belajar lagi dari nol. Katakanlah kita harus kenal namanya aplikasi platform untuk belajar seperti Zoom atau Google Meet atau Google Classroom yang kita tidak tahu sama sekali dari awal itu apa. Mau nggak mau kita sebagai tenaga pengajar ataupun orang tua sekalipun, karena itu kan harus ada interaksi dua arah, timbal balik. Kita mengirimkan alamat untuk di mana ada pertemuan meetingnya itu. Nah, sebagai orang tua kita juga harus download dong sebelumnya. Kita harus mengerti dong cara pemakaiannya seperti apa gitu. Apa yang harus diisi datanya sebelum kita registrasi seperti itu Sister Jessica. Nah, kalau kesulitan-kesulitan yang sangat berarti sih puji Tuhan tidak ada. Selagi kita sebagai orang tua atau tenaga pengajar tadi mau berusaha dan belajar untuk bisa mengejar apa mau dari anak didik kita, apa kebutuhan dari anak didik kita, seperti itu, Sister. Oke, nah ini menarik banget ya, karena sekali lagi kalau misalnya belajar online, karena saya pun sendiri kan masih kuliah nih, Miss. Sering juga kuliah online. Nah, permasalahannya sama nggak sih kalau aku nih sebagai anak kuliahan, kadang kan suka bandel juga gitu ya, Miss ya. Aku sendiri pun juga suka nggak konsen nih saat belajar online. Nah, kalau dari anak-anak Miss sendiri gimana nih? Kalau belajar online, apakah tetap Miss dampingi, terus mereka apakah konsen, atau mungkin Miss saat lagi belajar juga gimana cara mengkontrolnya gitu loh, karena kan kita lihat anak ngerti atau enggak gitu kan. Gimana nih kalau dari Miss Christine? Ya, tentu saja kalau anak usia dini dalam pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh ini, kita tetap membutuhkan dukungan dari orang tua, pendampingan dari, katakanlah kalaupun orang tuanya sibuk bekerja seperti itu, harus ada yang menemani, entah itu tante atau neninya, yang misalnya kalau kita harus bilang, tolong mikrofonnya di mute mami, nah dengan segera nanti maminya akan membantu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan seperti itu. Namanya juga anak-anak ya, kalau memang anaknya usia kindergarten 2 sudah TK besar itu mungkin ada yang sudah tahu, ada yang sudah terbiasa untuk menggunakan handphone atau laptop ya. Tapi kalau memang anaknya yang baru, apalagi ini baru masuk sekolah, sudah harus dipertemukan dengan pembelajaran jarak jauh menggunakan media elektronik seperti handphone atau laptop ini kan masih sangat awam, mereka belum bisa. Nah, itu makanya
dibutuhkan orang tua untuk kerjasama dengan guru-guru seperti itu, Sister. Oke, jadi sekali lagi ya para sobat GMTV, walaupun belajar online tapi bukan berarti ditinggal gitu aja ya, karena nanti anaknya jalan-jalan kemana-mana nggak tahu gitu ya. Jadi harus tetap didampingi juga, mungkin karena kan keterbatasan juga teacher dari rumah gitu kan, jadi Iya, nggak benar. bisa berbeda dengan bertemu langsung gitu ya. Iya, Oke, nah itu sih kalau pengalaman Miss Kristen sendiri. Kalau misalnya mengajar di kelas kan kita bisa tahu ya ekspresi anak-anak kita yang kita ajarkan, misalnya mereka lagi kurang semangat hari itu untuk belajar atau lagi dimarahin mamanya mungkin sebelum berangkat ke sekolah gitu ya, mereka sedih. Nah, kita kan nggak tahu kalau memang lewat handphone atau lewat laptop ini kan kita nggak tahu kejadian sebelumnya seperti apa. Jadi mau nggak mau kita harus bangun mood mereka dulu supaya mereka ada keceriaan, ada cheerful dulu. Mungkin bisa ngajak nyanyi sambil misalnya main alat musik gitu. Alat musiknya bisa macam-macam. Hari ini gitar, mungkin besok ada gamelan gitu. Seperti itu sih, Sister Jessica. oh, I see. Oke, jadi tetap dibikin interaktif gitu ya, walaupun Iya. memang secara online. Nah, kalau dari Miss Christine sendiri, ada nggak sih tips mungkin buat para parents di rumah gitu dalam menjaga anak-anaknya nih dalam belajar online gitu ya? Mungkin terkait setahu aku nggak tahu sih kalau misalnya Miss Christine gimana ya. Kalau aku belajar online justru lebih banyak kan tugasnya, terus jadi lebih suntuk gitu. Karena nggak sempat Iya. nggak ada waktu main-main dan lain-lain. Nah ini mungkin buat Miss Christine sendiri ada nggak tips untuk para parents dalam mendampingi anak-anaknya? Iya, itu dia sebenarnya, Sister Jessica. Kalau dalam pembelajaran jarak jauh itu tidak hanya dibebankan dengan anak-anak didik kita, itu tidak boleh dibebankan dengan tugas. Karena mereka saja untuk menghadapi satu tugas itu tantangannya sangat banyak. Apalagi setiap hari diberikan tugas yang baru tentu saja secara mental mereka akan terbebani. Nah, untuk menghadapi layar monitor saja mereka sudah ada kejenuhan tersendiri ya, apalagi mereka harus mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk seperti itu. Itu sih kalau sebagai tenaga pengajar kami komitmen untuk tidak memberikan tugas yang hanya menuntut pengetahuan saja, namun bisa diberikan tugas yang sambil mereka mengajak bermain, misalnya menuangkan air ke dalam cup yang ada. Misalnya mami di rumah ada cup nggak yang kecil-kecil 5 atau 10, nanti anaknya boleh bermain tuang air dari satu cup ke cup-cup yang lain, seperti itu. Jadi nggak melulu tugas-tugas yang harus nulis ya, harus berhitung ya gitu. Nah ini menarik banget ya kalau misalnya ibaratnya istilahnya belajar sambil bermain gitu ya, itu mungkin akan lebih bagus dengan anak-anak usia. Oke, nah ini kalau berkaitan dengan gadget itu sendiri, mereka kan jadi terbiasa nih Miss untuk apa-apa gadget gitu kan, sekolah dengan gadget, apa-apa gadget. Ini akan menimbulkan suatu kecenderungan nggak sih Miss? Jadi kayak ketergantungan dengan gadget. Nah, kalau untuk dunia sekarang 2020 ini, kita namanya gadget pasti nggak ada yang nggak kenal. Bahkan tukang parkir pun sudah punya smartphone ya. Nah, apalagi anak-anak yang lahir saat ini, mereka terbiasa dengan menonton YouTube atau melihat bermain game online. Nah, tapi itu tidak menjadi suatu masalah yang berarti apabila dari pola asuh orang tua juga memberikan pengertian. Kalau misalnya terlalu banyak, terlalu sering bermain atau memegang handphone seperti itu, nanti ke depannya misalnya ada kerusakan mata atau radiasi seperti itu sih. Kembali lagi pengertiannya diberikan oleh orang tua, Sister Jessica. Dan batasan misalnya kalaupun mau menonton ataupun belajar, maksimal nih misalnya 1,5 jam atau 2 jam itu udah paling lama. Lebih dari itu mungkin harus hati-hati. Seperti itu, Sister Jessica.
Oke, wah ini nice info banget nih buat Sobat GMTV ya. Jadi harus membatasi 2 jam itu juga udah paling maksimal ya. Iya, Udah iya benar lama. sekali. Oke, jadi lebih baik untuk interaksi secara langsung sebenarnya ya. Mungkin kayak tadi dibilang bisa menerapkan belajar sambil bermain yang Iya, benar. di taman mungkin kayak gitu ya. Nggak Kalau gadget. misalnya kita untuk mengurangi penggunaan layar handphone seperti itu, Sister Jessica, bisa juga kita berikan video. Nanti kita kasih instruksi di video itu harus ngapain hari ini. Misalnya kayak permainan-permainan tadi, ataupun kayak kita sudah menyiapkan biasanya dari sekolah kayak ada puzzle-puzzle yang sudah teachernya siapkan. Nanti orang tua bisa ambil. Nah itu misalnya untuk hari Senin permainannya ini, hari Selasa tatap muka online. Hari ketiga nanti bermain apa, jadi selang-seling, jadi nggak melulu harus pegang handphone. Seperti itu, Sister Jessica. Oke, wah ini nice info juga ya. Pokoknya ada banyak tips yang Sobat GMTV bisa terapkan buat ke anak-anaknya. Atau mungkin di sini juga ada teacher-teacher yang menonton gitu kan, yang mau bikin materi atau kurikulum baru nih buat selama belajar online. Oke, nah ini kan tadi di awal aku juga udah bahas kalau misalnya Miss Christine ini tuh juga teacher di sekolah minggu. Nah kalau misalnya tuh sekolah minggu gimana sih Miss? Masih libur atau tetap ada sekolah minggu tapi online juga? Iya, sekolah minggunya mau nggak mau kita lakukan secara online ya, karena kita menghindari kerumunan, namanya juga anak-anak. Kita sudah kasih tahu harus jaga jarak, harus cuci tangan, tetap aja pasti nanti akan ada lupanya, banyakan missingnya. Jadi mau nggak mau kita tetap adakan online. Nanti kakak-kakak sekolah minggunya akan gantian recordingnya. Mereka udah dijadwal nih, misalnya kakak yang biasanya gerejanya pagi nanti hari ini ya, besok minggu depannya gantian lagi. Nah, jadi tugas kakak-kakak ini sudah diberikan misalnya cari kegiatan yang kreatif. Misalnya kalau minggu ini bikin masakan apa di rumah gitu, minggu depannya bikin art and craft kayak gitu sih biasanya Sister Jessica. Oke. Wah jadi menarik banget ya, sekarang sekolah minggu pun juga sudah online ikutan ya, biar Iya, sudah anak-anak online. juga pastinya tetap terisi gitu ya, bukan hanya jasmani tapi rohaninya juga tetap jalan ya. Iya. Oke. Dan kita tetap juga kontrol Sister Jessica di, misalnya kalau kita lihat di kanal YouTube-nya sekolah minggu itu berapa viewersnya, itu kalau memang ada terjadi penurunan atau kenaikan. Kalau misalnya yang belum sekolah minggu, kita kasih foto. Maksudnya mereka yang sudah sekolah minggu biasanya kasih foto ke kakak-kakak sekolah minggunya. Oh ya, ini sudah sekolah minggu, seperti itu, Sister Jessica. Jadi kita tahu, oh ya anak ini ibadah kayak gitu. Bagi yang belum nanti kita ingatkan, hari ini ada sekolah minggu ya, Mami. Jangan lupa ibadahnya, kayak gitu sih. Oke, nah itu dia tadi ya, kita juga perlu keterlibatan orang tua gitu sekali lagi ya, berkali-kali. Jadi untuk anak-anak apalagi usia dini kan biasanya mereka masih yang nggak bisa duduk diam depan gadget gitu kan. Suka nanti lagi sekolah minggu tau-tau lari-lari kemana hilang anaknya gitu. Oke, nah kalau Miss Christine untuk sekolah minggu secara online ini ada nggak sih kesulitannya dibandingkan sekolah minggu seperti biasa? Nah, kalau misalnya kurang lebih sama juga ya dengan belajar di kelas. Kalau misalnya di kelas, kalau kita ada lihat anak yang lari-lari pada saat kita mengajar, pasti kita akan ingatkan, langsung segera kita kasih tahu, okay, you can sit down gitu kan. Kalau di ibadah secara langsung, kalau misalnya kita lihat anak yang nggak mau duduk, lagi worship, pasti kita ingatkan. Nah ini kalau misalnya lagi online, kita kan nggak bisa lihat ya, ke posisi kita kan itu sudah rekaman. Nah paling tidak anak-anak pada saat kita lagi musik pujian penyembahan gitu ya, mereka harus duduk diam. Tapi kalau lagi lagu sukacita, mereka boleh lompat, boleh teriak-teriak, boleh memuji Tuhan seperti itu. Nanti
melalui WL-nya biasa kita ajak tuh, ayo dek lagi ini kita harus semangat, tapi kalau lagi kita menyembah kita harus duduk tenang. Nah itu juga kita kasih tahu juga ke mama papa tolong dampingi anak-anak kita lagi ibadah, walaupun ibadah online tetap hati kita juga Tuhan lihat. Seperti itu, Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada di rumah kita. Gitu Sister Jessica. Wow, sangat menginspirasi banget ya. Jadi buat para orang tua yang ada di rumah nggak usah khawatir gitu ya, tetap dampingi anak-anak. Terus juga walaupun online, aku rasa justru ini dijadikan satu momen engagement atau bonding gitu antara orang tua dan anak. Biasanya kan terpisah gitu kan ya Miss ya. Benar. Tapi dengan adanya pandemi ini jadi bisa lebih dekat gitu ya. Bisa kontak. Iya, karena selama ini kan kalau misalnya kebanyakan waktu di luar, orang tua bekerja mungkin pulangnya malam. Mau nggak mau sekarang lebih banyak kerja yang di rumah seperti itu. Apa-apa pasti lebih banyak waktu untuk bersama dengan anak-anak. Itu sangat menyenangkan sih sebenarnya. Kalau boleh jujur 3 bulan yang lalu sempat work from home, school teaching from home. Nah ini karena udah mulai tahun ajaran baru, kita yang teacher harus work from school lagi. 3 bulan yang selama work from home ini rasanya kayak oh ya saya bisa tahu nih kebutuhan anak. Kalau misalnya jam segini mereka lagi banyak energinya, ajak main, ajak nyanyi, teriak-teriak kayak gitu. Nanti setelah itu istirahat, mamanya bisa kerja lagi, kayak gitu Sister Jessica. Wow, jadi seru banget ya Miss ya. Jadi nggak kelewat juga nih momen-momen sama anak-anak ya, yang biasanya nggak bisa karena kerja, jadinya sekarang malah full time ya di rumah. Iya, banyak waktu. Oke, nah Miss ini mungkin pertanyaan terakhir deh sebelum kita mengakhiri ini semua. Sebenarnya masih banyak banget nih yang mau dibahas. Mungkin nanti kita bikin part 2 kali ya setelah ini. Nah, Boleh. ini kan kita lagi mau merayakan Hari Anak Nasional. Kira-kira apa nih yang mau dilakukan oleh Miss Christine dalam rangka Hari Anak Nasional? Biasa nih kalau kebiasaan di sekolah ya Hari Anak Nasional tuh dirayain nggak sih? Nah, kalau untuk sebelum ada pandemi ini kan kita biasanya ada kegiatan outing, misalnya kayak adain quiz, bazar, atau kayak lomba-lomba antar kelas ya, celebrate apa gitu. Tapi karena ya kita nggak bisa ngadain activity outside gitu kan, mau nggak mau. Jadi apa-apa serba online ya, sister ya. Kayak misalnya ya kita adain quiz secara online kayak tebak gambar atau lomba nyanyi untuk nebak lagu kayak gitu sih, lebih ke online gitu sekarang ini. Oh, tapi berarti tetap dirayakan ya, cuma bedanya sekarang dirayakan secara online. Caranya. Oke, nah ini mungkin bisa jadi inspirasi juga nih buat para orang tua di rumah. Mungkin banyak yang nggak tahu Hari Anak Nasional gitu ya. Nah, tapi dengan menonton ini jadi tahu, oh ternyata 23 Juli itu Hari Anak Nasional. Mungkin gantian. Biasa kan kalau anak-anak ada kasih sesuatu di Hari Ibu gitu ya. Sekarang mungkin orang tua bisa untuk ikutan merayakan nih Hari Anak Nasional. Iya. Kita lebih apresiasi juga anak-anak kan. Kita juga pernah anak-anak. Jadi mereka orang tua yang punya anak, mereka anak-anak kita ini adalah harta yang sangat berharga. Kalau kita punya uang, banyak uang mungkin di luar sana, tapi kalau anak-anak kita nggak bahagia juga rasanya kurang ini ya, kurang sukacita ya, Sister Jessica. Iya, itu benar banget sih, benar banget ya, karena kan anak juga titipan dari Tuhan ya, mau gimana pun sebenarnya sumber sukacita para orang tua adalah dari anak-anaknya gitu ya. Iya, benar. Aduh, thank you banget Miss Christine atas waktunya hari ini, udah ngobrol-ngobrol, kasih banyak tips banget. Mungkin aku bisa ngerangkum sedikit bahwa di tengah pandemi seperti ini, jangan lupa untuk tetap sosialisasi ke anak-anak. Terus jangan lupa dikasih tahu ini kondisi sekarang saat ini seperti apa gitu ya. Karena anak-anak juga pasti berhak tahu, tapi mungkin bahasanya disederhanakan gitu kali. Iya. Oke, dan juga jangan lupa untuk tetap terus mendampingi anak-anak selama belajar di rumah, karena
artinya apalagi anak-anak usia dini gitu kan belum punya tanggung jawab, bisa bertanggung jawab sendiri gitu. Jadi mungkin ya hanya dari kontrol dari guru atau teacher gitu, tapi harus dari orang tua juga. Oke, nah terakhir Miss, aku mau ini deh, mungkin pesan-pesan untuk orang tua di rumah yang lagi stres juga mungkin ya, berharap-harap untuk sekolah bisa kembali normal gitu kan, karena anak-anak kan juga sebenarnya butuh ruang bermain gitu bersama teman-teman. Mungkin ada pesan-pesan nggak atau mungkin motivasi buat para orang tua nih? Iya, kuncinya adalah yang mungkin mudah untuk diucapkan tapi sangat susah untuk dilakukan adalah kesabaran ya. Yang saat ini pun saya juga masih belajar untuk sabar, dalam arti tekanan-tekanan apapun pasti akan bisa dirasakan anak, termanifestasi dari kita sebagai orang tua yang mungkin dari luar kena anak. Jadi kalau bisa rasa sayang dan sabar itu yang harus kita miliki untuk mengajar mereka di rumah, juga berinteraksi mereka di rumah dengan mereka di rumah, seperti itu, Sister. Yes, betul banget. Jadi sebenarnya peran orang tua jadi double-double ya, kalau yang bisa aku tangkap adalah harus menggantikan juga posisi teman-teman sebayanya si anak-anak gitu kan, karena sekarang teman bermainnya kebanyakan hampir 24 jam adalah ya orang tua itu sendiri. Papa. Gitu. Salah satunya tadi ya Miss Christine juga udah sebutkan gitu ya, ikutan nyanyi-nyanyi, teriak-teriakan akhirnya sama anak-anak gitu kan. Iya benar. Harus kembali menjadi anak-anak usia dini juga ya. Iya, untuk mendampingi mereka. Jadi buat teman-teman yang nonton juga ya, perjuangan orang tua juga luar biasa, keren juga pastinya buat anak-anaknya supaya bisa bertumbuh dan juga berkembang dengan lebih baik lagi. Dan jangan lupa buat kita bisa merayakan Hari Anak Nasional sekali lagi, karena Miss Christine tadi juga udah bilang harta yang paling berharga adalah anak-anak ya kan, adalah keluarga. Jadi momen seperti ini mari kita sama-sama menggunakan waktu sebaik mungkin untuk mempererat hubungan di keluarga. Bener banget. Thank you, Miss udah ada di sini. Buat anak-anaknya boleh dada-dada ke kamera. Siapa namanya? Ini, look at this is Melody. Halo Melody. Halo Sister. Pura-pura dia, pura-pura acting. Malu ya, malu. Oke deh, buat teman-teman Sobat JMTV, thank you yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan kita, kalau misalnya teman-teman suka nih dengan konten seperti ini, boleh komen di bawah untuk bikin part 2-nya. Kalian juga boleh kasih ide, kira-kira habis ini kita bahas tentang apa lagi yang mengenai parenting ataupun mengenai anak-anak. Jadi boleh langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Thank you kalau gitu Miss Christine. Thank you Sobat JMTV. You're welcome. Jangan lupa untuk selalu mencari jiwa sampai dapat. Oke, bye-bye. God bless you. Jadi orang Kristen, pengen dong diakuin juga. Ya semacam identitas kalau aku Kristen. Tapi mau beli kalung, beli Alkitab, di mana ya? Sampai aku temuin toko Bethlehem. Ayo, Bethlehem sekarang! Nah, kalau mau cemilan yang enak, bergizi dan sehat, fresh corn aja. Karena fresh corn selain enak, bergizi dan sehat, fresh corn juga tersedia dalam berbagai rasa sesuai selera kita. Dan fresh corn
Dijual loh di mall-mall terdekat. Beli Freshcon sekarang juga. Louvre merupakan toko pakaian dalam berkualitas di kota Jambi. Menyediakan berbagai jenis pakaian dalam pria dan wanita, toko Louvre terletak di Jambi Prima Mall Trona lantai dasar. Toko underwear Louvre menyediakan berbagai macam merek seperti merek Sorex, Teli, serta berbagai macam merek lainnya. Anda butuh pakaian dalam? Toko Louvre solusinya. Lapar cabai montok. Dapatkan sensasi pedas cabai montok di Shopee dan Tokopedia. Untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan mendukung program pemerintah dalam memerangi COVID-19, Cabai Montok telah meningkatkan personal hygiene dan keamanan pengemasan sambal. Dimulai dari menggunakan antiseptik sebelum melakukan produksi dan pengemasan, dan memasukkan sambal ke dalam plastik makanan untuk menghindari kebocoran. Dan setelah itu kami juga masih menutup dengan aluminium foil agar semakin aman dan juga terhindar dari bakteri. Dan tidak lupa disegel dengan rapat. Untuk itu, dalam memerangi COVID-19, tidak usah panik, tidak usah rush buying, hindari keramaian, dan aman di rumah bersama Cabai Montok. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda diberkati, mari dukung pelayanan kami dengan like, subscribe, dan tunggu video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.